Jumpa lagi dengan Dr. Dirga dalam program Edukasi Prolanis Diabetes Pemula, mengambil topik cara sederhana cegah gula terlalu rendah di rumah. Kadar gula darah yang terlalu rendah sering disebut gula darah ngedrop atau istilah kerennya disebut hipoglikemi. Kejadian ini semakin sering ditemukan seiring dengan semakin banyaknya orang yang mengalami diabetes. Keluhan dan gejala yang muncul pun sangat bervariasi, mulai dari keluhan ringan hingga gejala yang berat. Mulai dari keluhan letih, lemah, lesu, rasa pusing, mengantuk, sakit kepala, rasa lapar, keringat dingin, kejang, pingsan, hingga koma. Bahayanya, bila ada penyakit jantung atau stroke, maka keadaan ini dapat memicu terjadinya serangan jantung atau stroke berulang. Itulah alasan pentingnya pengawasan dari keluarga sebagai pengawas minum obat di rumah untuk mencegah terjadinya gula darah ngedrop di rumah. Kalaupun itu terjadi, keluarga dapat melakukan penanganan yang sangat sederhana di rumah yang dapat mencegah terjadinya komplikasi yang berat. Akibat terlambat dalam penanganan dikarenakan ketidaktahuan atau jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan. Bila menemukan, mengalami keluhan, atau gejala seperti itu, apa yang bisa kami lakukan di rumah, dokter? Segera periksa gula darahnya dengan stik gula darah secara mandiri di rumah. Kenapa? Karena baik gula darah yang terlalu rendah atau gula darah terlalu tinggi menimbulkan keluhan dan gejala yang sama-sama bikin pingsan. Bila benar hasil gula darahnya rendah, yaitu di bawah 80, berarti gejala yang timbul akibat gula darah yang ngedrop. Maka segera berikan minuman manis seperti air gula, teh manis, madu, atau permen manis agar gula darahnya cepat pulih. Dan segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mencari penyebabnya agar kejadiannya tidak berulang. Bila jarak ke fasilitas agak jauh, sambil menunggu 30 menit atau 1 jam, periksa gula darah kembali. Bila hasil gula darahnya di bawah 100 lagi, berikan air gula atau teh manis kembali, dan sarankan makan nasi seperti biasa. Beberapa penyebab yang sering ditemukan di masyarakat yang pernah mengalami gula darah ngedrop antara lain: minum obat gula tapi tidak makan nasi, entah tidak enak makan atau alasan sibuk hingga lupa makan. Yang kedua, minum obat gula seperti biasa tapi makannya cuma sedikit, alias tidak seperti porsi biasanya, alasan sakit perut atau alasan mahnya kumat. Yang ketiga, salah dosis minum obat. Alasan tidak hafal miligram dosis obatnya karena ada pasien yang menghafal warna kulit obat. Warna begini, minumnya 1 tablet. Ketika miligram yang diberikan dari apotek berubah dan pasien tidak memperhatikan tulisan di etiket obat, maka resiko itu terjadi. Yang terakhir, akibat pikun atau mulai pelupa. Pasien sudah minum obat, akhirnya minum obat gula lagi. Dan penyebab lain seperti salah putar dosis obat pada penggunaan insulin, dan ada juga karena infeksi dan berbagai penyebab lainnya.
Agar hal itu tidak terjadi, bagaimana solusi pencegahannya, dokter? Ya, sebaiknya sedini mungkin diantisipasi agar resiko gula ngedrop tidak sampai terjadi, karena membuat pasien kapok minum obat dan memilih tidak minum obat lagi, dan membiarkan gula darahnya tinggi hingga komplikasi terjadi. Yang pertama, bila pasien masih muda atau belum pelupa, wajib hafal nama obat, miligram dosis, dan kapan minum obatnya. Semua obat gulanya, baik satu macam, 2 atau 3 macam jenis obat gula yang berbeda yang dapat kendalikan gula darahnya, wajib dihafal. Karena itulah yang akan dilanjutkan, tidak akan gonta-ganti obat gula lagi. Dan bila ada salah satu obat gula yang akan habis, cepat diketahui oleh pasiennya. Karena sebagian pasien tidak mengetahui yang mana obat gulanya dan apa nama obat gulanya. Saat dicek, gulanya tinggi lagi. Pasien ngotot ngaku sudah rutin minum obat, ternyata hanya tersisa vitamin dan obat lain di luar obat gulanya. Pantesan gulanya tinggi. Mengingat miligram dosis obat yang rutin diminum setiap hari, misalnya telah rutin minum obat Glimepirid 2 mg 1 tablet setiap hari. Alasan tertentu hanya ada sediaan obat Glimepirid 4 mg. Bila pasiennya teliti, maka obat akan diminum setengah tablet. Namun akan bahaya buat yang hanya mengingat warna obat seperti ini, minumnya 1 tablet. Maka dosis obat menjadi tinggi, beresiko gula ngedrop. Waktu minum obat gula sebaiknya sesaat sebelum atau setelah 1 suapan pertama saat makan. Jam berapa makan, jam begitulah obat gulanya diminum. Jadi patokannya makan. Bila makan jam 6 pagi, maka jam 6 pagilah minum obat gulanya. Bila jam 10 makan pagi, jam 10 pagilah minum obat gulanya. Hindari terlalu jauh rentang antara minum obat dan makan nasinya. Misalnya, obat gula diminum 3 kali 1 tablet. Obat diminum jam 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam. Tepat sih tiap 8 jam. Namun, pasien makan paginya setelah jam 9, maka ada jeda yang panjang antara minum obat dan makan. Maka jeda itulah beresiko gula darah menjadi ngedrop. Bila dosis masih rendah, mungkin belum berpengaruh. Namun, resiko akan semakin tinggi bila dosis obat semakin dioptimalkan, apalagi makan cuma sedikit saat itu. Yang kedua, komitmen pertahankan frekuensi, porsi, dan komposisi makan yang jumlah kalorinya hampir sama. Karena prinsipnya, dosis obat yang sama, porsi makan yang hampir sama, maka kadar gula darah akan selalu hampir sama. Yang ketiga, perhatikan porsi makan dan dosis obat. Bila porsi makan bisa sesuai program, maka dosis obat gula pun diminum full dosis sesuai saat diprogramkan. Bila makan hanya setengah dari porsi yang diprogramkan, maka dosis obat gulanya berikan setengah dari dosis biasanya. Praktisnya, belah 2 saja semua obat gulanya, lalu berikan separuhnya. Jadi lebih mudah kan? Sedangkan bila tidak bisa makan, entah apapun alasannya, lebih baik
tidak minum obat gulanya. Ini akan menjadi sangat mudah dilakukan bila telah memahami dosis obat tertentu, takaran porsi makan tertentu gula darah sudah terkendali dalam target 100 sampai 180. Yang kedua, pada usia tua, pelupa, mata kabur, porsi makan susah diatur. Secara prinsip, lakukan teknik dan prinsip yang sama, terutama menghafal obat gulanya. Pada pengaturan penyesuaian porsi makan dan dosis obat, perhatikan porsi makan saat penyesuaian dosis. Namun pemberian minum obat gulanya diberikan setelah selesai makan. Dan perhatikan porsi makan yang dihabiskan. Bila porsi makannya dihabiskan sesuai porsi makan yang diprogramkan lalu, maka berikan obat gulanya full dosis sesuai program. Bila hanya dihabiskan separuh porsi makannya, obatnya cukup diberikan separuh saja. Belah 2 saja semua obat gulanya. Ingat, hanya obat gula ya. Dan cukup berikan separuhnya saja. Dan bila tidak mau makan, sebaiknya tunda saja pemberian obat gulanya. Namun harus ada yang menjadi pengawas minum obatnya untuk memperhatikan semua yang diprogramkan tadi. Namun ini akan tambah sulit dan menjadi lebih rumit bila orang tua penyandang diabetes tinggalnya sendirian di rumah. Dibiarkan tinggi, komplikasi lebih cepat terjadi. Minum obat tanpa pengawasan, resiko gula darah ngedrop bisa saja terjadi. Keputusannya tentu ada di tangan keluarga. Apapun keputusan keluarga, pastinya itulah yang terbaik. Buat keluarga yang pernah mengalami gula darahnya ngedrop, apalagi berulang, semoga edukasi ini bermanfaat. Bagi yang belum pernah mengalami gula darah ngedrop, lakukan pencegahan. Lebih baik belajar dari pengalaman orang lain daripada mengalami sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di informasi berikutnya.